Halo semuanya, welcome back to Yunus Education teman-teman. Bersama aku Ana. Di sini kita akan membahas lanjutan video kemarin. Yang mana di video kemarin kita membahas tentang TIU, tentang materi-materinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik kepada soalnya. Seperti yang teman-teman ketahui, TIU merupakan salah satu turunan tes dari SKD, Seleksi Kompetensi Dasar, yang ada di tahap pendaftaran ataupun penerimaan seleksi CPNS tahun 2023. Ya agak cuma di tahun 2023 sih, tapi di tahun-tahun sebelumnya juga ada. Nah, seperti yang dibahas di video kemarin juga, bahwa materi-materi TIU itu mengenai tentang numerik, angka-angka, matematika, begitu. Lalu ada juga verbal, lalu ada juga figural. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas dulu yang nggak terlalu sulit teman-teman, yaitu yang verbal. Nah, di verbal itu banyak sebenarnya soal-soalnya, namun kita bakalan membahas yang sederhana-sederhana aja dulu sebagai bentuk awalan ya, latihan. Lalu baru deh bertahap ke yang lebih sulit nantinya. Namun sebelum kita lanjut ke video, Ana mau ngingetin jangan lupa terus dukung Yunus Education dengan cara subscribe channel ini, klik tombol subscribe di bawah, aktifin juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari Yunus Education. Dan yang tak kalah penting, bagi kalian terutama yang mempunyai saran ataupun kritikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like serta share video ini sejauh mungkin supaya bisa bermanfaat luas, terutama bagi mereka yang tengah membutuhkan informasi serupa sesuai dengan yang teman-teman tonton pada kesempatan kali ini. Oke, supaya nggak lama-lama, kita di sini langsung aja ke soalnya. Ana mempunyai 10 soal yang insya Allah bisa membantu teman-teman latihan tes TIU sebelum teman-teman hendak mengikuti pendaftaran CPNS tahun 2023 ini. Untuk soalnya teman-teman sebenarnya ya sekitaran ada sepertiga dari 100 soal kalau masih nggak berubah ya. Ada 100 soal di SKD yang mana itu dibagi 3 karena turunan soalnya ada 3 kan. Ada TWK, ada TIU, ada TKP. Nah itu dibagi 3 sekitaran nanti teman-teman akan dihadapkan atau mengerjakan soal sebanyak 30 sampai 35 soal untuk yang TIU. Dan di sini di soal nomor 1 kita bakal bacakan wahana sama dengan A. Sarana, B. Tempat bermain, C. Gurun, D. Sauna, E. Menarik. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi secara analogi begitu? Wahana itu apa? Analoginya kemana? Terus juga mungkin bisa dikaitkan dengan sinonim. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Wahana sama dengan alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Mengapa jawabannya bisa yang A? Karena di sini wahana terus sama dengan kan. Jadi sudah pasti yang dicari di sini adalah sinonimnya. Sinonim dari wahana adalah A. Sarana. Mengapa? Karena wahana adalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Warta sama dengan titik-titik. A. Hasil, B. Berita, C. Benda, D. Harta, E. Kalimat. Jawaban yang benar adalah kita masih sama dengan soal yang pertama, disuruh mencari sinonimnya. Warta sama dengan berita ataupun kabar. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Versus sama dengan A. Minuman, B. Rekan, C. Lawan, D. Kasus, dan E. Tujuan. Versus, nah biasanya ini ada di ketika berita bola. Nah, versus atau VS itu jawabannya adalah C. Lawan. Dipakai dalam pertandingan olahraga. Nah bener banget kan, dalam perselisihan hukum di pengadilan juga bisa, dan dalam perdebatan ataupun sejenisnya. Nah di soal berikutnya atau soal yang keempat ya teman-teman, nelayan titik 2 perahu sama dengan. Nah nelayan kita analogikan, jadi kita gunakan konsep penalaran ya. Nelayan itu dekat dengan perahu. Kemudian untuk pilihannya A. Penulis, buku, B. Petani, traktor, C.
pengacara hukum, D. guru murid, E. berpikir otak. Jawabannya adalah yang B. petani traktor. Nelayan dikategorikan atau dianalogikan ke perahu. Petani kenapa traktor? Karena nelayan bekerja dengan menggunakan perahu, sedangkan petani bekerja dengan menggunakan traktor. Sedangkan untuk penulis itu bukan bekerja dengan buku, tapi yang dihasilkan oleh penulis adalah buku. Pengacara hukum itu bukan alat, tapi sesuatu yang dijadikan landasan. Guru murid. Begitu juga dengan yang E, berpikir otak. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang B, petani traktor. Lalu kita lanjut ke yang kedua, panggung aktor sama dengan titik-titik. A. perpustakaan siswa, B. keamanan satpam, C. ring petinju, D. petani cangkul, E. rumah sakit dokter. Jawaban yang paling benar adalah yang C, ring petinju. Mengapa? Panggung ini dikategorikan dengan aktor, lalu ring dengan petinju, karena panggung merupakan tempat aktor beraksi, sedangkan ring juga merupakan tempat petinju beraksi. Jadi sisi kesamaannya di situ. Jadi teman-teman, untuk menganalogikan suatu diksi bahasa itu harus benar-benar sangat teliti, karena ya kayak gitu banyak yang menjebak teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Huruf, kata, cerita sama dengan titik-titik. Analogi yang paling benar kira-kira yang mana teman-teman? A. luar angkasa, astronomi, fosil. B. padi, karung, lumbung. C. jarang, sering, galaksi. D. bintang, galaksi, alam semesta. Dan E. saya, kita, mereka. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Mengapa demikian? Penjelasannya, rangkaian huruf membentuk kata, kemudian kata membentuk sebuah cerita. Jadi, kumpulan bintang-bintang itu membentuk sebuah galaksi, dan galaksi-galaksi berkumpul menjadi alam semesta. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apel, pohon. Sama dengan A. kayu triplek, B. batako, tembok, C. pohon kayu, D. emas, tambang, dan E. ayam kandang. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Mengapa demikian? Karena untuk sisi analoginya, apel diambil dari pohon, emas dihasilkan dari tambang. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita ke soal yang berikutnya atau soal nomor 10. Sekaligus penutup ya teman-teman. Di nomor 10, Januari, Desember sama dengan titik-titik. Jawabannya A. Maret, April, B. kemarin, lusa, C. pembuka penutup, dan D. Selasa, Jumat, E. 1, 10. Nah, untuk jawaban yang paling benar adalah yang C. Bulan Januari adalah bulan pembuka. Jadi, untuk jawabannya pembuka dan penutup adalah jawaban yang paling benar. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Intinya untuk soal verbal dan figural ini, teman-teman memang perlu kepekaan dalam menjawab, karena kadang tuh tidak ada teori khususnya ya, tapi lebih kepada kira-kira yang paling mendekati yang mana berdasarkan analogi dan pertimbangan terdekatnya begitu. Jadi memang benar-benar di sini tuh perlu kecepatan juga. Nah, bagaimana untuk untuk bisa cepat dalam menjawab? Teman-teman perlu banyak latihan, karena soal-soal begini tuh biasanya memang butuh seringnya kita melihat soal-soal yang begini, menghadapi kasus-kasus yang serupa. Jadi nggak lemot lagi dalam berpikirnya gitu. Ketika ini apa ya harusnya ini gitu. Karena kadang banyak jebakan teman-teman. Ada beberapa yang mendekati tapi ternyata itu adalah jawaban yang salah gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Kalau memang teman-teman masih ngerasa kurang, silahkan tulis di kolom komentar. Maka kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal TIU
nantinya juga akan kita bagikan soal-soal mungkin numerik ataupun yang lainnya di channel Yunus Education ini. Silahkan tulis di kolom komentar bagi yang masih ngerasa kurang. Dan untuk video kali ini kita akhiri dulu. Sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.